Pak, mulai Pak. Pak, mulai aja Pak. Ya, untuk menghemat kuota Anda juga ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk kembali materi ya matpel, mata pelajaran teknologi layanan jaringan ya, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tentang jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur. Pada pertemuan sebelumnya ya sudah saya jelaskan mengenai tentang apa itu jaringan, apa itu jaringan komputer, apa itu jaringan telekomunikasi ya. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai tentang jaringan nirkabel, perangkat yang digunakan pada jaringan nirkabel, lalu jenis-jenis daripada jaringan nirkabel itu bagaimana ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, dan setiap kali pertemuan pasti saya rekam ya, dan lalu saya upload ke YouTube. Silakan Anda ingin mengulang pembelajaran, silakan ya, bisa Anda lihat kembali materi-materi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam cara mengkonfigurasi jaringan ad hoc ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai tentang jaringan ad hoc, di sini ada yang perlu saya sampaikan mengenai tentang kompetensi dasar kita di pagi hari ini. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengevaluasi jaringan nirkabel. Yang kedua adalah mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Artinya ini adalah berkelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya itu mengenai tentang jaringan nirkabel, sedangkan pada saat ini saya ingin mencoba bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi jaringan yang tanpa menggunakan kabel maupun jaringan yang masih menggunakan kabel. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah menggunakan Cisco Packet Tracer, atau yang kita lakukan di sini adalah dengan secara simulasi, belum secara realnya. Nanti pada saat kita offline, pada saat kita praktek nanti di lab, itu kita akan mencoba secara realnya. Bagaimana sih cara mengkonfigurasi jaringan dia antara simulasi dengan yang realnya. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya sama. Simulasinya seperti ini, nanti pada saat prakteknya juga sama seperti ini juga gitu. Tapi kalau hari ini kita melakukannya secara simulasi. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah saya berharap banget nih agar supaya siswa ini mampu melakukan konfigurasi jaringan ad hoc ya, jaringan yang masih menggunakan kabel, dan juga diharapkan kembali siswa ini mampu melakukan konfigurasi jaringan secara nirkabel. Nah, di sini saya pertanyakan kembali. Sebelum kita melakukan konfigurasi, ada tahap awal sebelum kita melakukan cara sharing, cara berbagi data ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengkabelan. Kabel dalam suatu jaringan yang kita ketahui itu ada 3 ya. Ada kabel UTP, ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik. Kalau kabel UTP seperti apa? Kabel UTP itu ya berbentuk berupa kabel yang mana terdiri dari ya, satu kabel itu terbungkus ya, terdiri dari 8 warna. Warna oranye, warna putih oranye, warna putih hijau, warna hijau, warna putih biru, warna biru, warna putih coklat, dan warna coklat. Nah, setiap kabel itu memiliki urutan masing-masing. Kita mau membuat kabel tersebut untuk kabel tipenya strike atau tipenya yang cross. Kalau kita gunakan yang strike, berarti urutannya dia sama. Antara ujung satu dengan ujung sebelahnya itu dia harus sama urutannya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ujung sebelah sisinya, ujung sebelahnya lagi juga harus sama. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu kalau yang strike, artinya dia searah. Itu. Mungkin di kelas 10 kemarin kamu sudah belajar ya, sudah belajar cara membuat mengkrimping kabel UTP.
dengan menggunakan RJ45 ya. Nanti kalau kamu lupa, insya Allah pada saat nanti kita offline kita akan mengulang kembali pembuatan kabel UTP tersebut. Nah, untuk yang crossnya bagaimana? Kalau yang crossnya itu ada persilangan antara kabel antara ujung satu dengan ujung yang sebelahnya itu dia berbeda urutannya. Ujung sebelah sini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan ujung yang sebelah satunya lagi itu diawali dari bukan putih oranye tapi putih hijau hijau gitu. Dia diawali dari putih hijau bukan putih oranye. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kapan kita menggunakan kabel yang tipenya strike, kapan kita menggunakan tipe kabel yang cross? Kita menggunakan tipe kabel yang strike bila mana perangkatnya itu yang berbeda. Contoh misalkan, saya menghubungkan antara komputer saya dengan hub misalkan. Itu baru kita menggunakan tipe kabel yang strike. Tapi kalau saya ingin menghubungkan komputer saya dengan komputer orang lain, barulah kita menggunakan yang cross. Cross kita gunakan bila mana perangkat yang kita yang akan kita hubungkan itu dia sama. Komputer ke komputer gunakan yang cross. Komputer dengan hub kita gunakan yang strike. Ya, jadi saya ulang kembali pemahaman mengenai kapan kita menggunakan tipe kabel yang strike, kapan kita menggunakan tipe kabel yang cross. Kita gunakan tipe kabel yang strike bila mana perangkat yang akan kita hubungkan berbeda. Kapan kita menggunakan tipe kabel cross? Ya, bila mana perangkat yang kita hubungkannya itu sama. Komputer ke hub, kita menggunakan tipe kabel yang cross. Komputer ke hub, kita menggunakan tipe kabelnya yang strike. Komputer ke komputer, karena perangkatnya sama, kita menggunakan tipe kabelnya yang cross. Jelas ya, pemahaman mengenai tentang penggunaan kabelnya. Penggunaan kabel tipe cross dan tipe yang strike. Nah, selanjutnya adalah pengkabelan yang kedua dalam suatu jaringan itu yang kita ketahui, yang harus Anda ketahui itu yang kedua adalah tipe kabelnya yang koaksial. Kalau Anda ingin mengetahui kabel jenis kabel koaksial itu seperti apa, Anda bisa melihat antena TV yang ada di rumah Anda. Tipe kabel koaksial itu hampir sama ya dengan antena TV yang ada di rumah Anda. Kabelnya ya, kabel antena TV itu sama seperti kabel koaksial gitu. Sedangkan kalau yang fiber optik, kalau fiber optik itu dia kabelnya agak tipis ya. Tetapi kalau kita lihat antara kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik, manakah yang lebih cepat dalam melakukan pentransferan data? Yang paling cepat yang kita gunakan adalah kabelnya fiber optik. Kenapa? Karena fiber optik itu dia menggunakan seperti sinar kaca, jadi dia langsung netok. Tuh, itu daya transfernya, daya pengiriman datanya dia cepat dibandingkan dengan tipe kabel yang lainnya. Tetapi kalau dilihat dari segi harga, ya, dia lebih mahal dibandingkan dengan tipe kabel yang lainnya. Kalau kita ingin murah, kita bisa menggunakan tipe kabelnya yang UTP. Kalau mau yang mahal ya kita gunakan yang fiber optik. Ya, itu adalah tipe-tipe kabel. Ya, nanti pada saat kita offline atau praktek nanti saya ingin melihat Anda mengenai tentang tipe kabel. Kalau saya dirasa atau saya rasa Anda masih kurang paham mengenai tentang bagaimana cara mengkrimping. Nanti pada saat offline nanti kita akan mencoba melakukan pengkrimpingan kabel. Tetapi kalau di hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang simulasi jaringannya. Ya, di sini saya akan melakukan konfigurasi jaringan ad hoc ya dan jaringan infrastruktur. Tetapi sebelum masuk ke jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur, kita akan mencobanya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, kalau Anda masih belum memiliki software atau aplikasinya, ya, kalau Anda belum memiliki aplikasinya, Anda bisa langsung aja ya, Anda bisa langsung ke
ke website ya Google, Anda cari saja download Cisco Packet Tracer gitu. Nah, ketika Anda download lalu Anda search, dia akan mencari. Nah, ini ada beberapa pilihan. Anda mau pilih yang mana? Gitu. Misalkan saya pilih yang ini. Ya, download Cisco Packet Tracer yang versinya 7.3.0. Nah, di sini ya mengenai tentang download Cisco Packet Tracer. Apa itu download? Apa itu Cisco Packet Tracer? Nah, di sini ada penjelasannya. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi mengenai tentang jaringan atau apa, ya. Nih, alat jaringan satu ini termasuk ke dalam peralatan pembangunan jaringan komputer yang sangat disukai oleh teknisi komputer. Jadi maksudnya gini, sebelum kita membangun suatu jaringan, ya, ada langkah baiknya atau ada cara terbaiknya adalah dengan melakukan simulasi dengan tujuan agar supaya tidak terlalu terjadi kesalahan yang fatal gitu. Maksudnya gini, oh saya ingin membangun warnet misalkan. Pada saya ingin membangun sebuah warnet, yang harus saya tentukan terlebih dahulu adalah lokasinya, areanya, ruangannya itu bagaimana. Setelah saya ketahui ruangannya ukurannya sekian-sekian, baru saya ingin mengetahui berapa jumlah komputer yang digunakan. Oh, jumlah yang komputer yang digunakan adalah misalkan 10. Nah, dari 10 itu kita gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Berarti komputer yang kita gunakan 10. Nah, di Cisco Packet Tracer itu kita atur. Oh, posisi letaknya saya mau taruh di sini. Posisi komputer kedua saya mau taruhnya di sini. Posisi komputer 3 saya mau taruhnya di sini. Posisi komputer keempat saya mau ingin taruhnya di sini dan seterusnya. Setelah itu baru kita coba melakukan pengkabelan dari Cisco Packet Tracer ini secara simulasi. Nanti setelah kita lakukan pengkabelan, baru kita lakukan konfigurasi alamat IP. Setelah kita lakukan konfigurasi alamat IP-nya, ya, kita lakukan konfigurasi alamat IP, sudah barulah kita tes. Kita coba saling kirim data. Kalau seandainya tidak ada masalah, kita ping ya, kita ping dia bisa replay. Itu artinya komputer kita dengan komputer klien 1, komputer kita dengan komputer klien 2, komputer kita dengan klien ke-5, ke-6, ke-7 dan lain sebagainya itu replay. Itu artinya berhasil. Tetapi kalau seandainya dia tidak replay atau DHU ya, destination host configuration uncreable ya. DHU itu destination host uncreable, berarti artinya ada kesalahan di komputer kita dengan komputer klien. Mau nggak mau kita lakukan perbaikan lagi, apakah di kabelnya, apakah di settingan alamat IP-nya, ataukah di komputernya. Ya, jadi di sini kita melakukan secara simulasi. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi tersebut? Cara mendapatkan aplikasi tersebut, kita tinggal pilih bawah di sini ada download now. Kalau yang bagian atas ini adalah untuk Windows yang 32 bit. Sedangkan kalau yang di bawahnya ini adalah untuk Windows 64 bit. Ya. Jadi terserah Anda mau di komputer Anda itu versi Windows-nya itu berapa bit? Apakah 32 bit, apakah 64 bit? Kalau di komputer Anda menggunakan 64 bit, maka Anda klik ini yang download ini. Ya. Anda klik download, klik. Nah, nanti di sini ada muncul tab baru. Ya, dia adalah proses install downloadnya. Ya, kita tunggu. Nah, nanti dia akan mendownload software tersebut. Gitu. Nah, ini ada proses mendownloadannya Cisco Packet Tracer, ukurannya dia itu 147 MB. Nah, ya. Di sini saya secara langsung saja. Ya, di sini sudah saya download yang satunya ya, satunya sudah saya download. Kita coba. Nah, ini adalah hasil downloadannya. Cisco Packet Tracer. Bagaimana cara kita melakukan penginstalan? Tinggal kita klik aja tadi aplikasi download yang sudah selesai. Kita klik. Ya, klik 2 kali. Nanti proses pendownloadannya dia akan berjalan.
Ingat, kalau kita ingin melakukan instalasi, entah itu program, entah itu game, entah itu aplikasi atau apapun, itu kita lihat ekstensinya. Ekstensinya itu dia harus exe, ya. Kalau file yang berekstensi exe itu adalah file yang bisa kita lakukan, bisa kita jalankan, gitu. Kalau ekstensinya titik .php atau titik .html atau titik PPT, nah itu berarti aplikasi yang digunakan pada program lainnya. Ya, setelah saya klik 2 kali tadi ya, saya klik yes, dan proses instalasinya akan berjalan. Nah ini adalah proses downloadnya. Kita pilih yang I accept. Ya, ini ada lisensi agreement yang nggak perlu kamu baca. Pokoknya ada lisensi agreement ini, kita klik I accept, jangan I download ya. Kayak kita pilih I accept, baru kita next. Di sini adalah posisi penaruh program tersebut di mana. Di sini saya secara default aja ya. Saya klik next. Ini juga saya klik next. Ini boleh kamu ganti, silakan. Tapi kalau saya masih secara default. Saya klik next. Di sini kalau saya checklist ini, berarti nanti di layar desktop saya itu dia ada muncul. Tapi kalau tidak saya checklist ini, maka di layar desktop saya itu tidak ada. Maka saya klik saja biar mempermudah saya nanti. Klik next, install. Dan ini adalah proses instalasi Cisco Packet Tracer. Gitu. Kita tunggu sampai dia selesai instalasinya. Ya, jadi intinya kalau kita ingin melakukan install, kamu nggak ngerti ini maksudnya apa nih, karena menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa lain, kamu nggak ngerti. Cari aja kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa dia itu lanjut atau next. Ya, ini gimana nih? Udah next aja, next, nanti ujung-ujungnya juga selesai. Gitu. Tapi minimal sedikit-sedikit lah kita baca, jangan sampai kita next tahu-taunya itu bukan next untuk lanjut, melainkan next untuk melakukan instalasi program aplikasi yang lainnya lagi. Kadang-kadang suka ada tuh pada saat kita install aplikasi, ternyata di aplikasi yang mau kita install itu dia memiliki beberapa rekanan gitu, misalkan ya kayak seperti Opera Mini misalkan, atau misalkan dengan antivirus Avast misalnya ya. Kalau kita tekan next aja, maka itu semua akan terinstall. Padahal yang kita butuhkan adalah aplikasi Cisco. Jadi mau nggak mau kita unchecklist dulu tuh. Ya, kita buang dulu checklistnya Avast-nya, kita buang dulu checklist daripada Opera Mini-nya atau apapun, baru kita klik next. Jadi kalau kamu memang bingung cara install itu seperti apa, kamu cari aja kalimat-kalimat next atau kalimat lanjut. Next, muncul tampilan berikutnya, kamu klik next lagi, muncul lagi, klik lagi, cari kalimat next, dan terakhir adalah pasti finish atau close, bahwa menandakan bahwa aplikasi tersebut adalah sudah selesai. Ya. Oke, sampai sini mau tanyakan nggak mengenai tentang simulasi, cara mendapatkannya atau cara menjalankannya, mengenai tentang simulasi daripada software yang akan kita gunakan nanti. Ini saya secara langsung saja ya. Ini adalah misalkan proses instalasinya sudah selesai, kita jalankan programnya, dan ini adalah tampilan daripada Cisco Packet Tracer. Di mana Cisco Packet Tracer itu terdiri daripada perangkat-perangkat jaringan. Misalkan di sini kamu perhatikan ya, di sini ada router, dan di sini adalah jenis-jenis router yang akan mau kita gunakannya seperti apa. Lalu di sini ada switch yang mau kita gunakannya tipenya berapa, modelnya apa. Lalu di sini ada hub, ya hubnya mau kita gunakan yang mana. Ya, lalu di sini ada wireless, lalu di sini ada pengkabelan, tanda petir ini kabel, apakah kita kabelnya koaksial. Nah, kalau yang ini strike, kalau yang putus-putus gini adalah yang cross. Apakah kita menggunakan yang strike, apakah kita menggunakan yang cross. Dan ini adalah jenis daripada komputer, apakah kita menggunakan komputer, apakah kita menggunakan laptop, atau kita menggunakan server, atau kita yang menyambungkan ke VoIP device, atau kita menghubungkan ke TV. Ya, di sini adalah simulasi. Sebelum kita membangun suatu jaringan, kita buat dulu simulasinya. Gitu, ya.
Misalkan di sini saya ingin menghubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2 misalkan. Di sini tinggal saya masukkan komputer 1, lalu saya munculkan lagi komputer 2 di sini. Artinya di sini ini komputer A, ini komputer B. Komputer dengan komputer. Kabel kita gunakan pada komputer dengan komputer adalah tipenya yang strike, ya, yang cross. Nih, kita gunakan tipe kabel yang cross. Kita klik sini, pilih ini, dan kabel akan terhubung ke komputernya lagi. Gitu. Di sini dia akan muncul warna hijau. Kalau warna hijau artinya dia terhubung. Tetapi kalau dia warna merah, maka dia tidak terhubung. Misalkan kamu salah, Pak, saya salah masukkan kabel ini, harusnya tipe kabelnya yang cross, yang strike misalkan. Tapi saya pasangnya yang cross. Tinggal kita hapus saja pengkabelannya. Kita klik X ini, lalu kita masuk ini kan. Dia akan hilang. Tinggal kita ganti, ya. Nah, ini dia merah nih. Kalau merah ini menandakan bahwa ini komputer 1 dengan komputer 0, komputer 0 dengan komputer 1 itu tidak terhubung. Kalau dia berwarna merah, dia harus berwarna hijau. Kalau hijau artinya dia sudah dapat terhubung. Ya, di sini saya ganti kembali ya. Dengan tipe kabelnya yang cross. Setelah saya masukkan kabel di sini, komputer 1 saya colokkan kabel, komputer yang sebelahnya juga saya colokkan kabel, tinggal kita lakukan pengaturan alamat IP. Pengaturan alamat IP pada simulasi ini menggunakan Cisco Packet Tracer, kita masuk ke config ya, atau ke desktop. Ya, kita pilih yang IP configuration. Nah, di sini ada dua untuk cara memasukkan alamat IP itu ada dua. Ada yang DHCP ya, menggunakan protokol DHCP, ada yang menggunakan statis. Bedanya di mana? Kalau yang DHCP berarti kita mendapatkan alamat IP-nya itu secara otomatis. Kita mendapatkannya alamat IP secara otomatis. Ya, kalau yang statis berarti kita memasukkan alamat IP-nya itu secara manual. Gitu. Jadi bedanya di protokol DHCP dengan yang statis, kalau yang DHCP kita tidak perlu memasukkan alamat IP. Kenapa? Karena kita sudah, ketika kita colokkan kabel UTP ke komputer kita sudah mendapatkan alamat IP-nya tanpa kita memasukkan alamat IP. Gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan yang statis, berarti saya harus memasukkan alamat IP-nya secara manual di komputer saya. Di sini saya pilih statis dulu, baru sini saya masukkan alamat IP 192.168. Misalkan di sini 1.2 misalnya ya. Lalu di sini next max, nggak usah, kita close. Ini sudah kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.2. Kita cek. Ceknya di sini dengan IP config. Nah, ini masuk 192.168.1.2. Berarti alamat IP yang kita masukkan secara manual, secara statis, dia sudah berhasil. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di komputer sebelahnya. Gitu. Ya, di komputer sebelahnya. Tadi kita konfigurasi di komputer 0, sekarang kita melakukan konfigurasi di PC 1. Sama prosesnya. Kita klik desktop, lalu kita klik IP configuration. Di sini juga sama, ada yang DHCP, ada yang statis, tapi kita pilih yang statis. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168 tadi 1.2 berarti 3. Oh ya. Di sini kita masukkan alamat IP-nya sama dengan komputer sebelahnya. Ya. Kita masukkan alamat IP di yang sama dengan komputer sebelahnya, tetapi pada host ID ini belakangnya ini harus berbeda. Ya. Alamat IP adalah alamat yang dimiliki oleh sebuah komputer ya dengan cara yang unik.
Kenapa saya katakan dengan yang unik? Karena dia harus berbeda dengan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Misalkan komputer PC 0 menggunakan alamat IP-nya 192.168.1.1 misalkan. Berarti di komputer yang PC satunya ini dia harus berbeda alamat IP-nya, host ID-nya dia harus berbeda. 192, 168, 192-nya sama, 168-nya sama, satunya sama, sedangkan yang belakangnya itu yang berbeda. Dia nggak boleh dua, dia haruslah lebih dari dua. Apakah 3, apakah 4, apakah 5. Gitu. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya saya masukkan alamat IP-nya sama? Komputer PC 0, alamat IP yang saya masukkan adalah 192.168.1.2 misalkan. Lalu di PC satunya saya masukkan kembali dengan alamat IP yang sama, 192.168.1.2. Bagaimana Pak nantinya? Nantinya pada saat kita jalankan itu muncul kalimat konflik. Ya, konflik, sorry. Kalimat yang konflik artinya bertabrakan. Artinya alamat IP 1 dengan alamat IP komputer 2 itu sama. Maka ketika kita share, ketika kita ping, dia tidak akan dapat. Gitu. Maka harus kita rubah salah satu komputernya. Apakah kita ingin merubah PC 0, apakah kita merubah alamat IP yang ada di PC 1. Jadi saya sarankan PC. Alamat IP itu ada net ID dan ada host ID. Net ID adalah yang ini, ya, 3 huruf. Ya, yang pertama dan yang terakhir adalah host ID. Dia harus berbeda. Kalau sudah saya atur alamat IP, di sini saya melakukan pengecekan dulu. Apa yang saya cek? Tetap IP config. Sudah masuk? Ya sudah masuk. 192.168.1.3. Ya, disinilah yang harus berbeda. Nah, kalau sudah, tinggal saya melakukan pengujian antara PC 0 dengan PC 1. Apakah sudah terhubung atau belum? Saya klik PC 0 di sini. Saya klik command prompt. Dari command prompt ini saya ketikkan perintah untuk melakukan pengujian koneksi jaringan antara komputer PC 0 dengan PC 1 dengan instruksinya adalah ping ya. Berapa alamat IP yang ditujunya? Jangan kita ngeping pada komputer kita sendiri, tetapi kita mengeping dengan alamat IP komputer yang kita tuju gitu. Misalkan komputer yang sebelah sana adalah 192.168.1.3. Berarti kita ngepingnya dengan alamat itu, bukan alamat IP yang kita punya. Gitu. Alamat yang IP kita punya kan ini 192.168.1.2. Kalau saya ketikkan di sini ping 192.168.1.2, maka artinya saya mengeping pada diri saya sendiri, pada komputer saya sendiri. Saya nggak tahu apakah terjalin hubungan antara komputer saya dengan komputer orang. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita hanya ngeping pada komputer kita doang. Gitu. Nah, di sini caranya agar supaya kita tahu kita terhubung dengan komputer orang, berarti alamat IP orang lah yang kita masukkan di sini. Ping 192.168.1 titik alamat IP yang sebelah sana adalah 3. Tekan enter. Nah, di sini saya katakan kalau dia muncul kalimat ini, replay from 192.168.1.3, ada byte-nya, ada angkanya, ada times-nya, ya. Lalu ada TTL-nya 128. Ini berarti ini kita sudah terhubung nih antara PC kita dengan PC orang. PC saya dengan PC 0 dengan PC 1 itu artinya sudah terhubung. Gitu. Tetapi kalau seandainya misalkan di sini ping, ya, misalkan sini saya masukkan ke 6 misalnya. Ini saya lakukan ping 192.168.1.6, maka muncullah request timeout atau dikenal dengan RTO. Dalam jaringan, dalam orang-orang jaringan itu menyebutnya dengan RTO, request timeout. Artinya bahwa komputer
saya dengan komputer orang lain tidak berjalan. Gitu. Ya, jadi intinya gini, kalau kita ingin menguji komputer kita dengan komputer orang lain, kita ketikkan ping alamat IP yang kita tuju. Itu harus jelas. Berarti kita harus mengetahui dulu alamat yang kita tuju itu alamat IP-nya berapa. Oh, alamat IP-nya sekian, baru kita masukkan alamat IP-nya komputer sana, kita masukkan ke dalam komputer kita. Kita ping 192.168.1 berapa. Kalau dia munculnya replay seperti ini, berarti berhasil. Tapi kalau muncul request timeout atau RTO, berarti tidak terhubung. Gitu. Antara komputer saya, komputer PC 0 dengan PC 1 itu tidak terhubung kalau dia request timeout. Ya. Jadi dia harus replay. Oke, ini secara command prompt. Lalu bagaimana secara pengiriman data? Kita tes pengiriman data antara komputer PC 0 dengan PC 1. Saya tes, saya ngirim data atau ngirim file, ternyata di sini sukses. Ya. Artinya saya mengirim data dari PC 0 dengan PC 1 berhasil. Gitu. Ya. Ini termasuk jaringan peer to peer, jaringan yang tanpa menggunakan server. Lalu bagaimana kalau seandainya saya ingin menambah sebuah komputer lagi gitu. Kalau saya ingin menambah sebuah komputer baru lagi, berarti di sini saya membutuhkan sebuah komputer lagi di sini. Katakanlah 3 komputer. Ya, lalu di sini saya masukkan kabel. Apakah bisa? Ya. Apakah bisa? Di sini saya masukkan kembali. Ya, hanya ada RS doang. Gitu loh. Ya. Nah, untuk menghubungkan antara komputer yang lebih dari 1, lebih dari 2, misalkan ada 3 komputer, maka kita membutuhkan sebuah alat, sebuah jembatan yang akan menghubungkan ke semua komputer. Setiap PC itu hanya memiliki satu buah LAN. PC 0 dia punya satu LAN, PC 1 dia punya satu LAN, PC 2 juga memiliki satu LAN. Nah, caranya kita membutuhkan sebuah media sebagai media penghubung gitu. Dengan apa perangkatnya? Kita bisa menggunakan yang hub atau switch. Kita gunakan yang hub saja ya. Kita gunakan yang hub di sini. Nah, baru setelah itu kita mencari kabel. Kalau tadi kan kita menggunakan kabel yang cross. Kenapa? Karena kita menghubungkan dari komputer ke komputer. Sekarang di sini saya akan menghubungkan antara komputer dengan hub. Berarti saya menggunakan tipe kabelnya yang strike. Saya klik sini. Nah, saya masukkan kemari dulu nih. Begitu juga yang PC 1 ini. Saya klik dulu sini, saya masukkan kabel ke port 1. Lalu yang ini juga sama. Saya masukkan kabel lagi ke sini dengan port 2. Nah, setelah itu kita lakukan pengiriman data. Apakah berhasil? Oh, sukses. Ya. Lalu dari PC 1 ke PC 0, kirim data. Oh, sukses dia. Lalu misalkan saya dari PC 0 ke PC 2 misalkan. Nah, PC 2 has no functional ports. Artinya kita belum memasukkan alamat IP-nya. Maka si data ini dia akan bingung nih. Saya disuruh ngirim data ke PC 3, tetapi si PC 3 ini tidak memberikan alamat, ya, tidak memiliki sebuah alamat. Maka data tersebut akan bingung, akan kemana dia nih jalannya. Sampai di sini dia bingung nih, mau kemana nih, apakah ke PC 1, apakah ke PC 2. Agar supaya si PC 0 ini tahu alamatnya berapa, maka kita masukkanlah kembali di sini alamat IP-nya. Desktop, IP configuration, kita masukkan lagi kembali di sini 192.168.1.1.2.3, berarti sini harus titik 4. Dia harus berbeda. Subnet, ya udah. Kita close, kita cek. Ceknya adalah dengan cara ipconfig. Masuk alamat IP-nya 192.168.1.4. Nah, baru kita lakukan pengujian. Ya, dari PC 0 ini kita lakukan pengujian ping 192.168.1.4.
1.4 234 oh ya 234 masuk, berhasil. Nah, kita lakukan pengujian dengan cara pengiriman file, sukses ya. Lalu dari PC 1 ke PC 2 sukses, dan begitu juga sebaliknya ya, dari PC 2 ke PC 0 sukses ya, ini sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 1 juga sukses ya. Ya itulah sedikit langkah penggunaan daripada Cisco Packet Tracer. Yang mana di Cisco Packet Tracer ini adalah simulasi dalam membuat sebuah jaringan. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Tidak, Pak. Pada dasarnya, pada prinsipnya, Cisco Packet Tracer itu ada yang saya ulangi kembali. Cisco Packet Tracer itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan dalam membangun suatu jaringan secara simulasi, gitu ya. Dengan tujuan adalah agar kita tidak saling menebak-nebak gitu. Oh, dari luas ruangan sekian, komputer yang dibutuhkan adalah 15 misalkan. Kalau secara real kita taruh saja, tiba-tiba ketika kita pasang, wah ternyata kabelnya salah nih. Oh ternyata letaknya ini salah nih. Oh ternyata kedudukannya salah nih. Nah, dengan adanya simulasi ini adalah untuk memperkecil kesalahan yang ada gitu. Ya, misalkan ada 10 PC misalkan. Bisa kita atur di sini. Gitu. Dengan mau modelnya seperti apa. Ya. Misalkan ada ruangan, bisa kita atur dengan satu server misalkan. Di sini satu server, ini servernya misalkan, lalu ini adalah kliennya. Nanti kita bisa atur. Itulah fungsi daripada Cisco Packet Tracer. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya silakan ya. Anda jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya, sebab nanti Anda ini kelas 11 ini nanti akan ada ujian ya, ujian AKM yang menandakan ada ujian tes ya. Jadi saya harapkan pemahaman Anda mengenai tentang jaringan itu juga harus dikuatkan ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, benar? Bener, Pak, nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan aktifkan kembali videonya, kameranya, camnya. Ya, silakan diaktifkan camnya, kameranya. Ya. Ayo, Muhammad Salman, Muhammad Rifki, Andriansah, AA Nur Fauzan, Diko Bayu. Silakan diaktifkan kameranya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita melakukan praktek ya, kemungkinan besar di minggu besok ya. Minggu besok kita melakukan praktek. Jadi Anda siapkan pertanyaan. Ya, jadi Anda langsung tanya langsung ya. Ya, Pak. Oke, siap. Saya Keren screen. banget lu, Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau akan ditanyakan ya sudah masuk ke jam pelajaran lain, saya rasa cukup sekian ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.